Pak, ngomong. Istrimu. Kalau punya masalah, ngomong. Lalu suami berkata, iya saya punya masalah. Apa? Kamu masalah saya. Dia banyak mengatakan, I love you, I miss you. Kau ini paling cantik, kampret semuanya itu. Pernah setelah janji perkawinan, lalu saya mengatakan, ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Laki-lakinya langsung gini, yes. Saya kata, ini baru pertama coy, kata saya tuh. Penderitaan di depan mata, kata saya tuh. Dan makanan itu sebelum saya makan, diloncatin sama ibu. Terima kasih Ibu Hani. Shalom Bapak Ibu. Shalom Ibu-ibu. Shalom para perempuan yang terberkati. Saya pria tulen, namun belum terbukti. Karena tidak perlu dibuktikan. Cukup lihat dengan iman saja coy. Saya lahir dan besar di Bandung dari keluarga seorang ayah yang sangat keras sekali, mungkin Anda tahu. Jadi saya pada saat menjadi seorang anak yang terluka dan saya bekerja 22 tahun di rumah retret mendampingi anak-anak yang terluka, maka saya minta ke pimpinan supaya saya studi tentang keluarga di Filipina. Akhirnya itulah modal saya untuk berbicara tentang apa itu hidup berkeluarga. Apakah mudah hidup dengan istri yang sama? Ya toh, kalau istrinya tukar-tukar gampang banget. Tapi kalau istrinya sama adalah sesuatu tantangan. Maka kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, sebuah ekspektasi dan realitas, tentu coba saya tanya di sini, siapa yang ekspektasinya semua terpenuhi? Dan yang membuat tidak terpenuhi adalah pasangan Anda. Kita paling mudah dan paling gampang adalah apa? Suami yang membuat tidak bahagia. Maka mari kita lihat, sebuah keluarga seringkali dibangun dari sebuah ekspektasi yang tinggi dan kita tidak pernah siap menghadapi kenyataan. Para ibu tahu kalau laki-laki itu kalau ada maunya dikejar sampai tetes darah terakhir. Setelah dia dapat, ya sudah, selesai. Maka dia akan banyak omong waktu pacaran. Dia banyak mengatakan, I love you, I miss you, kau ini paling cantik, kampret semuanya itu. Dan bodohnya Anda mau saja ditipu. Anda langsung, oh iya, masa, gitu lihat. Ingat, before marriage, feeling direct, betul ya? Feeling direct decision. Before marriage. Sebelum perkawinan, really only feeling direct your husband. Ih, cakep banget, baik banget, pokoknya gue sekarang juga mau kawin, gitu lihat. Maka cinta itu buta kan disebutnya. Jatuh cinta sejuta indahnya, dibelai ditendang amboy rasanya. Konon katanya orang jatuh cinta tai kuda saja rasa. Udah pernah ngerasain ya? Kok Ursula miskin banget sih? Saya sih belum pernah ngerasain, sorry. Jadi betul-betul karena apa? Feeling, kita dibutakan. Dan baru setelah menikah, everything open. Ya kok gini, hai nyesel. Maaf,
Cukup banyak pasangan yang berbicara pada saya, Romo setelah menikah, saya akhirnya merasa saya salah pilih. Gak perlu sharing. Kalau perempuan mah sharing itu lucu. Iya ya saya juga sama, iya bener, iya gitu. Saya suruh jangan jawab, iya sama. Akhirnya banyak hal yang membuat kita kaget, kok kayak gini, kok kayak gitu. Ada apa dengan suami saya? Saya salah ya, kok jadi kayak gini? Nah, mari kita lihat apa yang membuat ada sebuah perubahan yang terjadi. Pertama kita lihat, tidak merasa at home lagi di rumah sendiri. Karena apa? Kata-kata yang muncul dari pasangan seringkali kata-kata yang menyakitkan. Saya tuh butuh banget suami itu support, mendukung. Tetapi seringkali menjatuhkan. Apalagi ibu-ibu harus tahu, pria sangat tidak mau pekerjaannya dilebihi oleh istrinya. Gak mau. Pekerjaan itu hal utama. Itu adalah apa? Pekerjaan itu adalah kehormatannya. Maka kalau ibu-ibu melecehkan pekerjaan suami, itu amat sangat merendahkan. Jadi kalau suami ganti bohlam, dipuji, jangan kayak gitu aja ganti bohlam, gampang. Nah itu tuh, suami nyuci mobil, dipuji, jangan tumben nyuci mobil, gitu aja dicuci gitu ya. Suami tuh ingin banget dicuci, dibersihkan. Dan Anda tuh harus memuji sekecil apapun pekerjaan suami Anda. Maka kalau suami itu tiba-tiba habis makan piringnya dibawa ke dapur, Anda harus berkata, "Hai pap, oh my goodness. Gila banget suamiku, wow. Begitu berkorban untuk istrinya." Karena saya satu bulan yang lalu memberi rekoleksi ibu-ibu 450 di Singkawang. Tidak bisa hening saudara-saudara. Lalu senang sekali. Terus saya mengatakan, ibu-ibu sukacita 3 hari 2 malam. Sukacita pastor, betul pastor. Ya, tapi ingat Anda pulang cucian numpuk. Rumah gak beres. Langsung iya gitu ya. Saya tanya pada para suami, kalau Anda melihat rumah berantakan apa perasaannya? Biasa aja. Bagi seorang istri, pekerjaan itu biasa dilakukan. Istri tidak akan pernah disuruh pun akan melakukan. Otomatis. Dia akan otomatis. Saya pernah dengan ibu-ibu jalan saudara-saudara ke rumah makan. Saya kan bapak-bapak kan pada duduk-duduk udah order. Nggak datang-datang, itu ibu-ibu pada berdiri ke dapur langsung gitu ya. Mana yang belum beres? Sendok dia bersihin sendiri dan lipetin sendiri. Sampai yang tukang dagangnya pada berhenti, diem aja begini semuanya. Itu ibu-ibu. Ibu-ibu tidak akan pernah mungkin terlepas dari kesibukan. No. He want to do something. Itu ibu-ibu. Itu wanita. Tetapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu saya pernah dengan para pastor dari Bandung mau ke Jogja. 5 pastor. Saya supir. Saya sering nyupir. Dari Bandung baru sampai keluar tol Cileunyi, waktu itu kan belum ke Sumedang, Cileunyi, saya tanya, ada air minum? Nggak ada, buset kata saya tuh. Ke Jawa Tengah aja tidak ada air minum.
Lalu kita mampir Alfamart, udah kita beli ke Alfamart, beli. Anda tahu apa yang dia lakukan? Mereka ambil untuk dirinya sendiri-sendiri. Saya kan di mobil, gue mana? Ya, beli sendiri, ya Allah kata saya. That's man, you know. Laki-laki. Saya pernah nyupirin suster. Suster dari Lampung ke Biara Kami, lalu mau ke Garut. Terus saya mengatakan, suster udah supirnya suruh tidur aja. Saya supirin. Romo supirin kami, ya oke enggak apa-apa. Suster diam aja, karena saya tahu jalannya. Supirin, baru 1 jam, kok bau supermi ya kata saya itu. Di belakang itu termos, supermi, semuanya ada. Ya ampun, buka warung coy kata saya. This woman. Jadi lihat di sini, 2 pribadi yang berbeda. Maka kalau Anda ekspektasinya suami seperti istri, seperti Kak Anda, harus sibuk ke situ. Mati Anda. Tapi ibu-ibu harus tahu, perempuan itu sulit mati. Kenapa? Karena perempuan kan banyak ngomong gitu ya. Tuhan memanggil juga gak kedengeran, ngomong aja terus gitu ya. Lihat, perempuan kekuatannya adalah apa? Berbicara. Betul. Maka saya suka berkata toh, di mana 1-2 orang wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena Yesus berkata, percuma lah gue juga ada di sini gitu ya. Perempuan akan bicara. Tidak mungkin perempuan diem, enggak. Dia akan ngomong. Nggak perlu didengar atau tidak, ngomong gitu, penting ngomong. Hai kalau bapak-bapak, dan. Lihat aja kalau ibu-ibu punya masalah, apa yang akan dia lakukan? Bicara. Tulis status. Gua sedang tidak bahagia. Maka kalau ada umat Jakarta, seorang ibu bermasalah, seluruh Indonesia tahu dari statusnya. Nah bapak-bapak tidak. Dan seorang ibu itu kan kalau bicara sesama ibu tidak mungkin ngomongin orang lain. Gak mungkin, karena gak akan rame. Anda topiknya apa? Misalnya topiknya, beli ini di mana? Beli itu di mana? Si itu tuh ya kalau belanja. Iya, saya juga pernah ngeliat gitu. Makin rame. Jadi lihat di sini, pria cenderung diam, cenderung menarik diri kalau punya masalah. Istri cenderung bicara. Lalu istri minta supaya suami itu kalau punya masalah ngomong. Pak, ngomong. Istrimu kalau punya masalah ngomong. Lalu suami berkata, iya saya punya masalah. Apa? Kamu masalah saya. Pernah Anda melihat TikTok toh? Suami istri sedang naik mobil. Lalu istrinya berdoa supaya suaminya bahagia. Tuhan, saya ingin suami saya bahagia. Maka hilangkanlah sumber masalah dan penderitaan dia. Dia langsung hilang saudara-saudara. Jadi para ibu yang terkasih, lihat, seringkali rumah tidak menjadi nyaman lagi. Kalau sudah 5 tahun lah, pokoknya kalau sudah hidup bersama, ngobrol, ujung-ujungnya marahan. Betul. Nggak tahan. Iya bener banget. Ujungnya marahan.
Ibu-ibu ingatlah, di saat suami istri argue dan di saat salah satu pasangan naikin gas, dia itu sudah kalah sebetulnya. Dia itu sudah kalah, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Maka naik, apa? Dan wanita kalau begitu langsung, apa? Laki-laki langsung, iya. Jadi rumah merasa menjadi tempat yang akhirnya seringkali suami istri sibuk masing-masing. Maaf, banyak sekali rumah diketemukan bukan home, just only house, terminal. Tempat pulang dan semua sibuk masing-masing. Saya begitu prihatin waktu saya memberkati satu rumah. Pas saya memberkati kan setiap kamar harus saya berkatin. Lalu pada saat saya masuk satu kamar, ada tempat tidur, istrinya berkata, ini kamar saya pastor. Oh mungkin dua menjadi satu toh saya, berarti sama-sama. Saya berkati, saya padahal doanya semoga suami istri yang bisa bertidur di sini diberkati. Bapak Putra Kudus amin. Pindah ke sebelahnya. Ini kamar suami saya pastor. Lihat, waktu saya tanya, kenapa daripada ribut, pastor ribut. Istri saya itu kalau tidur saya goyang sedikit, jangan goyang-goyang, udah diam. Saya berhadapan dengan dia marah. Papa jangan berhadapan, sesek tahu nggak? Lu nggak napas, gua narik napas, lu narik napas. Anda bayangkan, matilah ya. Lalu akhirnya daripada ribut, akhirnya terpisah daripada ribut. Sama. Kita pun sama, daripada ribut, ya sudah lu sibuk sendiri, gua sibuk sendiri. Kamu jangan mengganggu saya pun tidak akan mengganggu saya. Kamu, lihat. Banyak sekali sekarang hidup perkawinan yang apa? Kamu, saya. That's not home anymore. Dan lihat yang kedua dalam perkawinan, seringkali kita terlalu fokus pada diri sendiri. Merasa perempuan adalah yang dikorbankan. Pastor saya itu harus berkorban. Suami saya itu ampun pastor. Lama-lama budek, botak, keras, ngeselin, jengkelin. Dulu tuh tidak, pastor dulu tuh enggak, dia tuh baik banget. Sekarang pastor dia jadi kayak gini. Ibu-ibu jangan lupa, itu berarti apa? Dia menjadi rusak karena nikah dengan Anda. Jadi perhatikan, akhirnya perkawinan menjadi terfokus pada diri sendiri. Kenapa? Karena Bapak Paus dalam Amoris Laetitia mengatakan itu budaya. Budaya sekarang terlalu menghambakan pada diri sendiri, individual. Yang penting saya bahagia. Padahal dalam perkawinan, dalam perkawinan Kristiani sudah tidak ada saya lagi. There's no me, there's only you in my heart. Edan nggak? Iya toh, Anda ingat nggak janji perkawinan Anda? Nggak ingat, Anda cuma sekali seumur hidup. Gue berkali-kali ngedengerin gitu ya. Dan kalau udah lihat yang janji itu kan pada terharu tau ya. Saya. Alah. Kata saya tuh. Pernah setelah janji perkawinan, lalu saya mengatakan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Laki-lakinya langsung kayak gini, yes! Saya kata, ini baru pertama coy, kata saya tuh. Penderitaan di depan mata, kata saya tuh.
Jadi dalam janji perkawinan ingat, saya Eko Wahyu Joko Santoso memilih engkau Juminten untuk menjadi istri saya. Saya akan mengabdikan diri kepadamu. Lihat, mengabdikan. I will serve you. So there's no me anymore, just you. Look. Maka tidak aneh, saudara-saudari, cukup banyak anak muda tidak mau menikah. That's why, individualitas. Saya nggak menikah aja bahagia kok, ngapain cari masalah. Dan kalaupun sudah menikah, halo, banyak anak muda senang memelihara pet daripada anak. Why? Individualistis. Karena anak tidak dilihat sebagai anugerah, anak dilihat sebagai pengganggu. Pengganggu kebahagiaan. Anak dilihat sebagai sumber masalah. Itu budaya yang dilihat oleh gereja. Karena apa? Saya nikah itu harus nikmat, harus bahagia. Maaf ya, saya begitu sedih beberapa bulan yang lalu. Suami istri sudah konsul kepada psikolog. Maaf. Istrinya ini banyak konsul kepada psikolog. Sorry, psikolognya berbeda iman. Lalu si istri ini ngomong, saya sudah tidak bahagia. Dan psikolog ini dengan tenangnya berkata, kalau sudah tidak bahagia, kalau sudah tidak membuat kamu sukacita, cerai. Hidup itu harus bahagia. You see. Padahal Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, engkau harus memikul salib. Siapa pengikut Yesus? Angkat tangan. Bodoh Anda semua. Bagi Yesus bukan kenikmatan. Sorry, Yesus bukan masokis. Bukan pencinta kenikmatan. Tidak. Dia pemikul salib. Nanti saya perlihatkan. Jadi di sini kita bisa melihat kenapa kok makin lama kok anak mau nikah atau tidak menikah sulit banget ya, susah banget ya untuk menentukan. Banyak pasangan yang datang kepada saya selalu mengawali perkawinan dengan kekhawatiran. Nanti kalau nggak cocok gimana ya pastor? Nanti kalau suami saya serong bagaimana? Saya ngomong, bunuh. Lu bunuh kalau serong. Habis jengkel kawin aja belum kata saya tuh. Udah ngeributin gitu saya tuh. Maka sekarang sedang ngetren sebelum menikah sudah harta terpisah. Karena ketakutan cerai. Saya selalu mengatakan, lu mau melangkah ragu, jangan melangkah. Nah, sudah, kalau mau cari aman, ya jangan kawin, udah. But you will get the pain in your life, apa? Loneliness. Kesepian, kehilangan arti hidup. Justru pada saat Anda menikah, arti hidup Anda sungguh terpenuhi. Ibu saya pulang kerja, masih pakai baju bidan. Anak-anaknya langsung loncat ke ibu, langsung dipangku. Ibu, wow. Ibu walaupun capek, langsung memeluk dan anakku, edan. Saya rekreasi dengan 4 saudara saya, adik saya kan 3. Kami sama-sama ke Pangandaran. Adik saya 3-3-nya sudah menikah dan sudah punya anak. Di pantai mereka loncat-loncat, ayah ibu aku sendirian. Kok tidak ada yang teriak padaku, ayah. Lalu saya pembantu adik saya ngomong, kamu loncat sana teriak ayah. Ini saya kasih duit kata saya. Benar loh, Anda sebagai seorang ibu, secapek apapun di saat memeluk anak Anda, kecapean itu hilang. Dan ibu saya itu lihat,
Waktu saya takut, sedih, menangis, saya selalu cari ibu. Ibu akan, saya gini. Wow. Kalau saya dimarahin ayah mengatakan, bodoh. Ibu selalu, gini, rapopo. Bahasa Jawa. Ndak apa-apa, anak ibu bodoh ndak apa-apa. Kamu anak ibu. Saya, ya sudah Eko bodoh nggak apa-apa ya Bu. Ndak apa-apa. Asal jangan selama-lamanya ya nak. Yang saya waktu mau jadi pastor sangat meragukan saya jadi pastor adalah ayah. Ibu mendukung, ibu selalu mendoakan. Bahkan waktu saya frater, saya sempat punya orang yang menarik hatiku. Gua gak mau sebut pacar karena bahaya. Langsung di IG, Eko punya pacar, edan gak kata saya. Dia tertarik, saya agak tertarik. Tenang aja Bu, langsung, oh ya sama-sama tertarik lah ya gitu ya, tenang. Saya sakit, waktu saya sakit ibuku menunggu. Lah perempuan itu datang bawa makanan, ibu tuh langsung gini. Sudah mau menerkam wanita itu gitu dan menghabisinya. Ingat tahu wanita. Perempuan itu sampai nggak nyaman. Frater, waktu itu kan saya masih frater. Frater ini ya dimakan semoga cepat sembuh. Ya, frater saya pulang dulu. Ya, Bu, ibu cuma. Dan makanan itu sebelum saya makan diloncatin sama ibu. Anda tahu itu kan kue Bandung yang terkenal itu? Apa? Brownies kukus bau terasi. Ibu, that's mom. Tapi karakter bunda makin lama makin berbeda. Gitu. Sudah sekarang itu kalau lihat anak-anak lebih dekat pada encusnya atau pada ibunya? Encusnya. Saya pernah sedih loh waktu pandemi. Ingat kan pandemi kan orang pada olahraga. Jalan pagi, naik sepeda. Saya kan senang naik sepeda dari dulu sebelum pandemi sampai sekarang. Saya kalau naik sepeda waktu saya di Helena di Lipo. Di Lipo itu saya lihat kalau udah anak-anak jalan, anak kecil jalan pasti dengan pembantunya. Pasti pembantu yang pegang. Tapi kalau anjing, pasti yang punya. Anda lihat. Kedekatannya. Gitu ya. Kok bisa sampai seperti ini? Seorang ibu pernah sedih, pastor. Anak saya ini, waktu ditinggal saya mau tugas keluar kota, anak saya gak nangis. Suster lebaran mau pulang dia nangis pastor. Look. Tidak ada kedekatan, kehangatan. Hati-hati Bu. Produk anak-anak yang kurang touching, hugging, and intimacy, maaf. Biasanya dalam berpacaran, tidak sehat. Dia mencari laki-laki yang bisa memenuhi kekurangan dia di masa lalu. You get what I mean? Ya. Dulu dia kurang dipeluk, dia kurang disayang. Maka pada saat ada pria memeluk sedikit saja, langsung nyos. Pet. Set. Maka saya bicara kemarin kepada anak-anak muda, please anak-anak muda, kau pacaran open your heart, not open your leg. Kata saya itu. Ketiga, sikap menuntut. Artinya, lihat, mengapa waktu pacaran kita bisa romantis, kita bisa saling merindukan. Tapi mengapa setelah menikah kok banyak masalah, tidak harmonis. Kita terasa hambar, tidak nyaman. Kita selalu melihat kurangnya dia.
perhatikan di sini bahwa dalam pacaran kita bisa saling menyesuaikan. Adjust. Jangan nanti sakit hati, nanti kecewa. Selalu dirindukan. Apa kesukaan dia, saya bisa ikutin. Saya kan punya adik, pacarnya orang Manado. Orang Manado kan senangnya pedes toh. Ya, saya pernah ngelihat adik saya sedang pacaran di tukang bakso. Lalu pacarnya berkata, kan orang Manado, aku suka makan bakso tuh pedas. Adik saya juga suka pedas. Padahal dia tidak suka pedas. Pulang pacaran mencret dia. Setelah dia kawin sekarang berpuluh-puluh tahun, saya tanya, Dek, kamu udah suka pedas nggak? Enggak. Istri kamu biarin aja dia. You see? Karena waktu pacaran saya harus merebut hatimu. Maka saya bisa menyesuaikan. Sama. Tetapi setelah dimiliki, itu tadi, menuntut. Karena apa? Karena setiap kita pribadi pada saat mau masuk ke dalam sebuah lembaga, ikatan apapun bentuknya, pasti punya harapan, punya mimpi dan cita-cita. Betul atau tidak? Ya. Nggak mungkin Anda masuk, gimana nanti aja. No. So, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, perkawinan adalah apa? Walk in love, not falling in love. Namanya falling in love itu kalau orang jatuh direncanakan atau tidak? Ya enggak lah. Masa ada orang nanti gue jatuh di sana ya? Enggak. Perkawinan itu walk in love. Artinya apa? Saya berjalan bersama Anda. Dan seringkali dalam berjalan siapa yang paling cepat? Istri atau suami? Istri. Istri itu cepat, itu. Lihat bapaknya, Pak, ayo Pak. Bukan berjalan fisik loh, bukan berjalan fisik. Kalau berjalan fisik pasti laki-laki. Karena kalau istri multiple purpose gitu ya. Maka saya ngomong, Pak tolong ya kalau dalam perkawinan. Jangan pernah lupa untuk mengexpress your love. How? Please hold your wife hand. Hold tight. Especially in the mall. Karena kalau seorang suami mau yamca di misalnya, katakanlah satu restoran Cina. Yamca, iya, suami langsung. Istri, wih bagus, wih sale, wih gitu ya. Jam 7 baru jam 11 sampai sananya saudara-saudara. Jadi perhatikan seringkali di dalam perkawinan kita menuntut. Harus dimengerti. Lu tuh harus ngerti ya, gua tuh udah banyak ngelakuin. Lu tuh harus ngerti ya, gua tuh udah banyak ngalah. Saya udah banyak ngalah, saya sudah capek. Look, itulah yang membuat akhirnya feel irritated. Makin kecewa, makin marah, makin jengkel. Dan ingat, rasa sakit kecewa itu seringkali kita tumpuk. Karena kalau bicara dengan suami, tidak akan tuntas. Suami pada saat diajak ngomong, Mas, besok ngomongnya besok. Apalagi kalau di tempat tidur, siapa yang cepat tertidur? Umumnya suami. Jadi ibu-ibu tolong jangan dibangunkan, jangan. Dia sedang berkomunikasi dengan makhluk-makhluk jahat. Kalau istri baru mau merem itu langsung, aduh, sana udah dibuka belum ya? Aduh, situ nanti besok makan apa ya? Besok beli di mana ya? Aduh, bayar apa ya? Semua, lihat. Maka saya selalu ngomong, otak suami itu kalau dijual mahal. Karena jarang dipakai. Merasa bangga.
Maka perhatikan Amoris Laetitia, surat Paus pun mengatakan, seringkali kita mencintai seperti anak kecil, egois. Kita nggak dapat nangis, merajuk, tantrum. Dah, nggak mau. Biarin, mati sekalian. Kalau udah suami istri, udah ada perempuan ngomong, pastor saya sudah tidak tahan dengan dia, saya mau cerai. Terus, gimana pastor? Saya kasih pisau, matiin dulu dia, baru bisa cerai. Karena kamu Katolik. Gitu. Lalu lihat, kadang-kadang kita juga seperti anak remaja, mengkritik dengan pahitnya. Dan yang keempat, permasalahannya adalah apa? Perkawinan harus membahagiakan saya. Ini salah. Perkawinan harus menyenangkan saya. No. Saya menjadi imam. Apakah saya bahagia? Saya bahagia. Saya pernah suatu saat ketemu seorang oma-oma di satu tempat. Terus karena dia ngelihat saya, suka ketawa, berlucu, cerita. Lalu oma itu, pastor di sini mah cemberut semuanya. Susah tersenyum. Oh iya Oma, iya. Kecuali kalau dikasih angpau. Langsung senyum pastor. Saya tuh kan sering ngasih angpau. Maka kalau ketemu saya tuh langsung dia tersenyum pada saya. Ya iya karena pastor itu berkata, oi angpau datang, angpau datang. Lihat. Perhatikan di sana bahwa di dalam kehidupan. Apakah saya dengan 10 pastor di Pratista, saya cocok? Tidak. Hamil mereka kalau cocok. Tapi saya apa? Saya menciptakan kebahagiaan bersama mereka. Saya menciptakan kebahagiaan bersama mereka. Saya paling senang ngajak mereka jalan. Kita kemarin ke Pangandaran. Halo Pangandaran. Anda tahu toh, 10 pastor laki semua rekreasi di Pangandaran, apa yang mereka lakukan? Terus saya ngomong, kenapa nggak Rosario aja gitu ya? Saya tuh bukan orang yang kayak gitu, saya tuh senang aktivitas. Lalu saya pakai body selancar, kan ada tuh body surfing di Pangandaran. Lalu saya sewa body surfing, lalu pastor ngapain kok? Mau nyewa body surfing? Gue body surfing. Malu nanti ketemu umat. Emangnya kenapa? Punya burung-burung sendiri. Kata saya tuh urus-urus sendirilah. Gitu ya. Gua gak akan telanjang pakai cangcut. Kata saya masih pakai cawat. Kata saya tuh. Masa suruh pantai, suruh pakai jubah. Dan apa? Sama Bapak Nusa Amin. Mati tenggelam lah ya, kata saya itu. Lalu akhirnya saya pakai body surfing. Wah senang ketawa. Lalu yang pastor-pastor yang lain yang masih muda ikutan. Wih enak juga ya Koy. Sewalah mereka. Kita sama-sama. Lalu saya tahu satu pastor ini gak bisa berenang. Tapi dia senang. Terus saya ngomong. Lu tahu gak di sini tuh ada Nyi Loro Kidul. Dan Nyi Loro Kidul suka sama orang yang gak nikah. Dia langsung balik lagi. Bu, Pak, saya Bapak. Ini Bapak. Bu, saya bisa melihat apakah ini keluarga sakinah warohmah barokah. Kalau keluarga ini masih bisa tertawa bersama-sama. Kalau suami, istri, anak bisa, wow, edan. Di biara saya selalu ingin menciptakan, ketawa. Biara kami bukan ke biara. Itu Ursulin. Ini ada psikoanalisa.
Di sini ada psikolog-psikolog. Kalau psikoanalitik, Sigmund Freud berkata kesadaran manusia itu seperti gunung es. Yang paling banyak di dalam adalah bawah sadar. Dan bawah sadar kita kebanyakan adalah apa? Rasa sakit, marah, kecewa, sedih yang ditekan. Dan ingat, ini semua terjadi dan kita mencoba untuk melupakan. Gak ada stres. Maka perempuan kalau tertawa belum tentu dia bahagia. Dia mau menutupi kesedihannya. Dan perempuan menangis belum tentu bersedih. Iya benar. Lihat kalau perempuan nonton drama Korea. Mudah terhanyut, masuk ke dalam. Maka saudaraku, mari kita lihat. Pertanyaannya, kalau kita ingin perkawinan kita, apakah terlalu jauh ekspektasi dan realitasnya? So, kita harus belajar. Kalau hidup kita diatur oleh luka, maka Anda selalu melihat ekspektasi saya, ekspektasi saya, ekspektasi saya. Harapan saya nggak kayak gini, kayak gini, nggak kayak gini. Kawin dengan kamu tuh nggak kayak gini, gini banget. Anda hidup dalam luka. Dan maaf ibu-ibu, saya katakan di sini, luka, kecewa, marah, kalau sampai mengontrol Anda dan Anda tidak bisa melepaskan, sorry, itu sudah bukan masalah psikologis lagi, itu setan, iblis yang sudah ngatur Anda. Iblis, Anda diberi kuasa kok untuk melepaskan, Anda diberi kuasa kok untuk membebaskan, tapi Anda tidak mau. Banyak orang yang bahagia dengan penderitaannya. Coba lihat kalau udah kalau kumpul, wih saya tuh kayak gini susah banget kayak gini. Susah di anak-anak nyebelin, gak bisa diatur setelah besar. Gak mau ngedengerin, gak mau ngormatin. Apalagi anak saya, lihat. Semua sharing itu adalah sharing penderitaan. Nah saudaraku, mari kita lihat. Apakah hidup kita diatur oleh luka atau oleh roh Allah? Sorry, dikatakan, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Maka Roh Kudus, mari kita mencoba untuk pimpinlah keluargaku. Ini poin-poin terakhir. Yesus berdoa pada Bapaknya sebelum menghadapi penderitaan. Lihat, bukan pada saat menderita. Ya, di Taman Getsemani, ingat, Yesus sudah memangku salib atau belum? Belum. Yesus berkata kepada para murid, berdoalah dan berjagalah. Sebab kuatkan. Maka pada saat suami Anda menyebalkan, ucapkan salam Maria kalau ketemu dia. Jadi Anda ketemu, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Nah, daripada Anda memaki-maki, ada apa dengan kuasa doa? Ini saya suka sekali. Pertama, doa membuat Roh Kudus menuntun kita supaya mendengarkan Tuhan daripada penderitaan dan kekecewaan kita. Bu, ibu punya penderitaan? Sama. Coba siapa yang menderita, yang tidak menderita, angkat tangan. Anda lebih baik masuk rumah sakit jiwa saja. Orang gila gak menderita loh. Gak akan menderita. Yang menderita yang di sekitarnya, betul. Gak. Suster ada di sini toh. Saya pikir udah pergi suster. Mati gue. Saya tadi lihat gak ada. Ada di depan. Jadi ibu-ibu jangan pernah berkata saya menderita. No. Allah itu ingin memberkati Anda, bukan membuat Anda menderita. No, nggak ada Tuhan.
yang mau membuat kita menderita. Kata-kata Yesus jelas, marilah kepadaku kalian semua yang letih berbeban berat, aku akan memberikan. You see, Allah tidak mengatakan, aku akan memberikan pain, beban pada kamu. No, aku akan berikan kelegaan. Jadi maaf ya ibu-ibu, kalau hidup Anda menderita bukan karena Tuhan. Sorry, atas nama Tuhan kuucapkan itu. Karena Anda yang mau menderita. Kalau hidup Anda sampai tidak bahagia, maaf. Karena Anda tidak mau bahagia. Jadi Roh Kudus, doa itu membuat kita makin mendengarkan Tuhan. Tidak makin mendengarkan kecewaan. Bu, kecewa, siapapun kecewa. Siapapun punya kekesalan, siapapun punya kejengkelan, siapapun punya suami si borokokok. Itu. Ya, benar. Ih, kalau boleh tak pateni saiki. Itu. Kalau sudah mendengar di ruang pengakuan kisah ibu tentang suaminya, ya Tuhanku Yesus, 24 jam gak berhenti-berhenti ibu ini ngomong. Jadi perhatikan, doa. Doa supaya kita tidak berlaku di luar karakter kita. Ibu itu baik. Ibu itu baik. Tapi kalau Anda akhirnya dikecewakan, disakiti, seringkali kita akhirnya menjadi apa? Seperti binatang. Aksi, reaksi. Dia menyakitin, gue juga bisa. Dia pukul, gue juga bisa pukul. Dia punya selingkuhan, gue satu bus. Gue selingkuhin. Itu berlaku di luar karakter kita. Yang ketiga, doa membuat kita berani membuka hati dan menutup mulut. Karena seringkali kalau kita kesel, jengkel, kita membuka mulut dan menutup hati. Maka kemarin si bapak di Malaysia datang istrinya pada saya, Romo tolong doakan. Kenapa? Suami saya budak. Dia udah gak dengar kalau diajak ngomong haho. Terus saya tanya, mana suaminya? Tuh Romo sebelah sana. Saya deketin si bapak. Pak, Terus saya makin deket. Bapak, ya pastor. Bapak katanya budak. Ya. Istri bapak minta saya doakan supaya bapak sembuh. Jangan. Jangan pak, jangan. Lalu akhirnya, tapi kita harus berdoa pak supaya istri bapak tahu bahwa saya sedang mendoakan. Iya. Tuhan terima kasih. Kau beri anugerah budak pada bapak ini. Lalu bapak itu berkata, amin. Terakhir, doa bukan bertujuan mengubah pasangan. Karena Anda mau berdoa sampai jengking, seluruh uskup dan paus disuruh mendoakan suami Anda. Suami Anda tetap plola-plolo, plelal-plele gitu. Nah, doa bertujuan apa? Untuk mengubah cara kita merespon, menanggapi kekecewaan atau rasa sakit yang kita alami. Jadi saya lebih pinter, saya lebih soft, saya lebih berbelas kasih. Lu nyakitin gue, saya akan ampuni. Saya mengampuni bukan karena kamu sudah berubah. Saya mengampuni kamu karena saya ingin bahagia. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih Romo Eko. Oke, kalau dengar tadi apa yang Romo Eko sampaikan gitu ya, saya jadi teringat Romo. Ada yang pernah bilang sama saya pas saya mau menikah, kamu yakin mau menikah gitu. Kenapa saya tanya kan. Terus kata dia soalnya menikah itu menyangkut 3 cincin. 1 engagement ring, yang kedua itu wedding ring, yang ketiga suffering Romo katanya. Gitu, jadi saya teringat, oh bener juga jangan teman saya itu gitu ya. Oke, nah di sini sudah ada pertanyaan yang masuk Romo. Yang pertama yang mau ditanyakan adalah
Gimana nih Romo? Tadi kan katanya kita perlu memproses kekecewaan dan sebagainya gitu ya, supaya tidak kemudian menumpuk dan membuat kita jadi nggak membuat pasangan kita juga merasa at home gitu ya. Nah, gimana caranya kalau sudah diproses kekecewaannya, sudah berdoa gitu ya, tapi lantas suami itu berubah ke arah yang negatif? Entah itu menjadi ateis atau malah menjadi narsis gitu ya, atau justru suami selalu membela keluarganya sendiri, cuma mau dengerin keluarganya dia Romo, nggak mau mendengarkan apa yang kita sebagai istri sampaikan. Mungkin itu pertanyaan pertama, boleh dijawab dulu gitu Romo? Oke. Silakan. Baik, saya berdiri ya, saya senang Boleh, berdiri. iya boleh, silakan Romo, silakan. Makanya saya tinggi. Jadi pertanyaannya menarik, saya sudah memproses dan Bapak Ibu, maaf, walaupun luka sudah diproses, bukan berarti saya tidak bisa terluka lagi. Tidak. Tidak ada orang yang terbebas dari luka, tidak ada. Setiap saat kita bertemu dengan orang, kenapa terluka? Karena manusia tidak sempurna. Maka selalu akan ada hal-hal yang tidak berkenan, menyakitkan, menjengkelkan. Lalu, saya sudah memproses luka, kok suami saya malah semakin ngawur, ngaco. Pertama, saya ingatkan bahwa perkawinan itu membawa kita pada kekudusan. Kekudusan. Dan kudus dalam bahasa Inggris adalah holy, tetapi dalam bahasa Latin sanctus. Maka kan ada lagu toh, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, kuduslah Tuhan. Sanctus, sanctus ini artinya kudus. Dan di dalam bahasa Inggris kita tahu ada satu kata yang namanya sacrifice. Sacrifice. Apa artinya? Indonesianya? Pengorbanan. Anda tahu sacrifice itu akar katanya dari sanctus. Jadi pengorbanan itu adalah jalan kekudusan. Maka kalau di dalam perkawinan, tujuan perkawinan adalah saling menguduskan demi kekudusan. Maka jangan pernah lupa bahwa kelemahan pasangan, kekurangan pasangan adalah alat untuk menguduskan kita. Jadi kalau Anda punya pasangan baik saja malaikat, tidak pernah punya masalah dan tidak pernah membuat masalah, maka apa? Anda tidak akan pernah teruji. Tadi kan saya beristirahat bersama panitia. Lalu panitia itu ngobrol, lucu. Pastor, 8-10 tahun tuh banyak perkawinan ribut terus. Ingin cerai lah, ingin itulah, 8-10 tahun. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun, kita nggak ribut lagi. Kenapa? Bukan tidak punya masalah, bohwat. Udah mau ngapain lagi? Dibalikin ke ibunya, ibunya sudah pada mati semuanya gitu ya. Ya sudahlah, bertahan, ditahan-tahan kalau perlu gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa kalau kita menghadapi pasangan yang seperti itu, bagaimana? Pertama, saya sudah baik, lalu dia tidak baik. Hati-hati. Ada Bu. Kalau Anda punya rumah, lalu rumahnya listriknya mati, apakah Anda akan ganti rumah atau tidak? Nah. Kalau rumah itu bocor, apakah ganti rumah atau tidak? Apa yang harus Anda lakukan? Beresin, sama. Kalau ada suami Anda yang cerewet sulit, ya nggak ganti pasangan. Bereskan. Gitu. Kalau dia tidak mau membereskan, nah, bagus. Itu yang disebut sebagai toxic relationship. Saya udah capek. Maka saya belajar untuk apa? Saya belajar untuk apa?
untuk tetap bertahan. Bertahan setia. Walaupun dia seperti itu. Jadi biarlah kebaikan saya yang bisa merubah dia. Bu, urusan saya baik, itu adalah tanggung jawab saya. Maaf, sama di pastoran pun. Saya tuh kalau kemana-mana, saya tuh selalu ingin bawa oleh-oleh. Karena saya ingin teman-teman saya tuh menikmati, saya pergi menikmati oleh-oleh. Dan setelah saya bawa oleh-oleh, kayak kemarin dari Jogja bawa oleh-oleh. Apakah mereka say thank you? No. Never. Mereka tanya, apa itu kok? Oleh-oleh? Oh. Udah. Tahu-tahu besoknya habis aja. Ya sudah. Walaupun saya bawa oleh-oleh, apakah pastor yang lain bawa oleh-oleh? Tidak. Lalu saya kapok? Enggak. Saya mau baik. Saya mau bahagia, menikmati suasana bahagia dengan saudara saya yang 10 ini. Ya ini yang saya lakukan. Di saat mereka tidak berubah, mereka tidak menjadi baik, ya sudah. Ya sudah, bukan tanggung jawab saya. Bu, apakah Yesus bisa mengubah Yudas Iskariot? Apakah Yudas Iskariot diusir dari komunitas Yesus? Tidak. Dibiarkan. Dibiarkan. Akhirnya Yudas Iskariot bunuh diri. Biarkan suami Anda, akhirnya juga. Oke. Terima kasih Romo, mantap. Gak usah dilanjut ya Romo ya, biar lanjutin sendiri gitu ya. Inspirasi. Anda renungkan saja. Romo, ini ada pertanyaan yang kedua nih. Ini kayaknya pertanyaannya dia karena biasalah Santa Ursula ya, wanita-wanita perkasa ya banyak di sini ya Romo ya. Ini pertanyaan begini, saya ibu bekerja, bagaimana pandangan gereja tentang suami atau ayah sebagai kepala keluarga dalam kewajibannya memberi nafkah finansial kepada keluarga. Terlebih kalau suami saya itu adalah punya hobi hutang. Nah ini gimana nih pandangannya nih jadinya? Berdiri lagi. Bu, Anda jangan mengatakan suami kepala keluarga, Anda leher keluarga. Kepala nggak akan nengok kalau leher nggak nengok. Yang mengatur umumnya adalah siapa? Anda jawab sendiri. Jadi kalau itulah emansipasi gitu ya. Jadi gereja tidak pernah mengatakan bahwa harus laki-laki yang bekerja. Enggak. Ingat, di dalam kitab perjanjian lama, kitab Kejadian, Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang Setara. sepadan. So kalau sepadan itu bisa komplementer. Mengerti gak? Bisa saling menggantikan. Sering kali terjadi istri lebih pintar cari duit daripada bapak-bapak. Betul. Gesit. Kalau saya itu kalau disuruh memberi sesuatu seminar dan ibu-ibu yang minta, gantung diri saya ini. Romo tanggal ini bisa nggak? Nggak bisa. Ya sudah, Romo bisanya tanggal berapa? Ya Allah, kata saya itu. Tapi kalau bapak-bapak kemarin tadi dari 2 WA, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oh ya sudah, terima kasih ya Romo. Semoga suatu saat kita bisa. Terima kasih Pak, ini yang gua suka gitu kalau. Beres dengan Bapak, close case. Nah, saya pernah ke warung. Yang jaganya kadang-kadang bapaknya, kadang-kadang ibunya. Lalu kalau saya datang ke warung itu, saya pernah datang. Mau beli baterai. Kok, ada nggak ini baterai alkalin? A2 kok. Nggak ada. Adanya Predi. Alkalin ada nggak kok? Nggak ada. Toko lain ada, toko lain. Sudah, selesai. Istrinya jaga, saya datang, saya cobain. Cik, ada nggak baterai ini? Apa itu alkalin ya?
Kalau lain nggak jual, Freddy itu lebih bagus loh Pak. Berkualitasnya gitu ya. Kalau kalian kan cuma boneka, Freddy mobil dipakai di mana-mana Pak. Freddy itu lebih bagus, terkenal Pak. Ini bagus, lebih murah lagi, lebih murah. Akhirnya saya beli, karena gak enak hati tuh di udah semua. Saya pernah kagum dengan salah seorang pasangan suami istri dari anggota CFM, Komunitas Family Ministry. Suaminya ngomong, Romo, istri saya adalah pekerja. Saya bekerja di rumah tangga. Betul. Istrinya bekerja. Suaminya gak malu, dia yang nyapu, dia yang masak. Dan memang dia pintar masak, enak. Pernah suatu saat ibunya itu mau ngasih surprise, masak dia. Langsung semua anggota keluarga sakit perut. Tapi saya suka jadi lihat keluarga modern itu sudah tidak memisahkan lagi. Ini harus menjadi kepala keluarga yang cari uang. No. That's right, bahwa laki-laki kulturnya, ingat kultur loh ya. Ini bukan gereja, ini kultur. Kultur di patrilineal, laki-laki provide. That's right. Gitu ya. Dia harus punya tanggung jawab. Karena seperti yang tadi saya katakan, seorang laki-laki punya harga diri kalau dia bekerja. Seringkali dalam kasus yang saya hadapi, suami tidak kerja, kadang-kadang kasar sekali pada istrinya. Nah sekarang kalau kasusnya sudah tidak bekerja, judi lagi. Saya pernah menganjurkan kepada seorang ibu yang suaminya judi. Saya menganjur, Bu, kalau orang sudah judi bisa apapun dijual. Dia udah gila. Kalau orang udah judi edik apalagi ketagihan, itu sudah tidak pakai otak lagi. Dia udah dikuasai iblis setan. Maka saya mengatakan, maaf Bu, karena kasus ini ya saya ngomong ya. Karena kasus ini ibu tolong, ibu masih punya 2 anak yang harus sekolah. Maka ibu simpen uang dengan nama sendiri atau anak dan tidak perlu diketahui suami. Karena kalau kayak seperti itu buka-bukaan habis. Gitu ya. Jadi di sini perlunya sesuatu kebijaksanaan. Betul bahwa kan harus terbuka. Ya terbuka kalau suami nggak sinting. Kalau suami sinting dan ngawur, hancur semuanya. Gitu ya. Maka di sini perlu kita minta tuntunan Roh Kudus. Benar enggak Tuhan apa yang saya lakukan ini? Terima kasih. Oke. Nah mungkin saya mau gali sedikit dulu ya Romo ya. Tadi kan minta tuntunan Roh Kudus, benar gak yang kita lakukan gitu. Nah tadi kan Romo yang bilang katanya kalau perempuan banyakan bicara, kadang-kadang Tuhan ngomong kita gak dengar gitu ya Romo ya. Nah cara bedainnya ini memang Tuhan atau Roh Kudus yang bicara sama kita atau bukan tuh gimana? Ya, apakah ini dari Roh Kudus atau tidak? Yang paling mudah adalah kalau ini suara Tuhan selalu menuntut pengorbanan pertama. Dan yang kedua, buahnya damai, sukacita, kasih, pengampunan. Oke. Jadi itu 2 hal. Ya. Pertama, selalu menuntut berkorban kalau suara Roh Kudus, suara Allah. Yang kedua, dari buahnya. Oke, berarti setelah kita memutuskan itu di sini rasanya ada kedamaian, sukacita gitu ya Romo ya. Benar. Oke, baik. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Romo. Pertanyaan berikutnya, ini posisinya sebagai anak Romo yang bertanya gitu ya. Bagaimana sikap saya sebagai anak di tengah orang tua yang ingin bercerai dan selalu saling menyalahkan. Anaknya pengennya kan keluarganya tetap bersatu. Nah gimana caranya? Pertanyaannya gitu Romo. Ya, saya punya kasus kayak gitu. Jadi kalau udah tua dia mau cerai, biarin. Nggak akan cerai, nggak akan. Cuma ngomong doang. Karena mereka hanya mau saling diperhatikan oleh anak-anaknya. Sebetulnya ini adalah apa? Adalah cara mereka untuk diperhatikan oleh anak-anaknya.
Jadi jangan dianggap serius. Mama mau cerai, emang mau hidup dengan siapa? Lalu Anda jadi, no. Itu adalah attract, cara menarik dia supaya anak-anak memperhatikan. Anda ingat film itu? Tika, apa sih yang Batak itu? Ngeri-ngeri sedap. Iya benar. Benar-benar. Yang pulang ke tanah Batak, Iya, yang ngeri-ngeri suami sedap. istrinya mau cerai itu, itu kasusnya. Ngeri-ngeri sedap, betul ngeri-ngeri sedap. Itu kasusnya. Gitu. Jadi di kasus-kasus tertentu sering kali, kenapa? Karena mereka ingin diperhatikan. Mereka tidak sungguh. Karena kalau sudah tua mau cerai, mau ngapain? Gitu ya. Tidak ada yang tidak ada sesuatu yang, kecuali kalau mereka memang argue betul gitu ya, saling menyakiti. Nah itu beda. Gitu. Kalau sudah saling menyakiti, sudah saling tidak bisa hidup lagi betul-betul, berarti memang mereka bukan cerai. Take distance aja dulu, nggak perlu pakai surat cerai. Ambil jarak saja, sudah tua kok. Satu di mana namanya? Satu di Cipinang, satu lagi di Nusa Kambangan. Ambil cerai. Artinya ngambil jarak supaya mereka gitu ya. Supaya mereka merasakan pengalaman merindukan. Benar, merindukan. Saya pernah seminar di Malaysia. Lalu ada seorang oma opa, itu usianya sudah hampir mencapai 80. Masih ikut seminar, keren. Lalu saya tanya istrinya, Bu, Oma, apa yang membuat Oma bahagia? Pastor, tapi pakai bahasanya Melayu ya. Saya pakai bahasa Indonesia nggak bisa. Pastor, saya bahagia sekali. Suami saya pernah ngomong, "Mah, kamu jangan mati duluan ya. Saya kalau mati duluan sedih. Saya tidak ada yang melayani. Kamu tuh istri yang baik. Kamu selalu tahu apa yang saya butuhkan. Saya tuh gak bisa hidup tanpa kamu." Terus saya datangin engkongnya. "Kong, pernah ngomong gitu?" "Iya, Pastor. Ya memang istri saya baik, Pastor, baik sekali." Terus saya tanya, "Kong, apa dalam hidup engkong yang paling membahagiakan?" "Saya bahagia, Romo, pada saat istri saya ngurus cucu 3 bulan. Kenapa bahagia? Enggak pening saya, Romo, tenang, Romo." Lucu kan? Ya. Kalau untuk sejenak menyenangkan bagi dia. Tapi untuk selama-lamanya, I cannot stand. Saya tidak tahan. Itu misteri perkawinan. Yang banyak yang disebut ngeri-ngeri sedap itu. Jadi itu misteri di dalam sebuah relasi. Memang saling menyakitkan kadang-kadang, tetapi juga saling merindukan. Ada sesuatu yang gua butuh dia. Coba bu, maaf saya ini maaf. Seandainya, ini kan cuma pertanyaan, oke? Refleksi. Seandainya Anda pulang dan Anda menemukan suami Anda sudah meninggal, Anda siap atau tidak? Beda lulusan Ursula sama beda. Siap. Bu, jangan pernah pikir, ya itu kan kematian itu tidak bisa dikira, tidak bisa diprediksi, bisa tiba-tiba datang seperti pencuri, gitu ya. Pada saat kita bersama kita selalu melihat kekesalan, kejengkelan pada saat dia tidak ada. Bapak saya setelah ditinggal ibu, dia selalu telepon saya, "Kok, ibumu tuh baik sekali loh kok." Padahal saya kagum. Ibu saya stroke tidak bisa apa-apa, 20 tahun yang mengurus bapak, yang memandikan bapak, yang mengangkat untuk berjemur ayah. Saya kagum pada ayah. Tetapi setelah ibu tidak ada, ayah itu selalu ngomong, "Ibumu tuh baik sekali kok. Bapak pulang tuh selalu sudah ada teh, selalu udah ada minuman. Ibumu tuh di mana-mana dihormati kok.
Ibumu tuh waktu disakiti oleh pasiennya padahal dia tidak bayar, ibumu ndak pernah sakit hati, ndak pernah ngomongin. Ibu kamu tuh memaafkan. Loh, sampai waktu ibu mau peringatan 1 tahun, saya telepon ayah, ayah kita peringatan ibu. Kok? Kenapa? Aneh kok. Kenapa? Aku tidur kalau bangun sekarang pegang kiri kanan, ndak ada ibumu. Aku kehilangan. Saya berkata, ya sudah Pak, mau cari gantinya apa Pak? Bu, lebih sedih kehilangan orang tua atau pasangan hidup? Udah jangan bingung, strict saja jawabnya. Pasangan orang tua, pasangan orang tua. Umumnya, ini yang umum. Karena Ursula itu kan gak umum tuh ya, aneh-aneh gitu ya tuh. Umumnya kalau saya memberi seminar, umumnya berkata lebih berat kehilangan pasangan. Seperti satu saya patah. Padahal dia itu bukan siapa-siapa tadinya untuk Anda. Tidak ada hubungan darah apapun dengan Anda. Kenapa bisa sampai seperti itu? Because God. Karena Tuhan yang menyatukan. Terima kasih. Tuhan berkati. Kita cek ke kakak panitia kali ya. Kakak panitia waktu masih ada untuk tanya jawab? Masih bisa ya? Oke, satu lagi boleh silakan. Saya bisa sambil, Mas, makalah saya mana? Kita angkat tangan. Slide-nya Romo boleh tolong ditampilkan lagi? Slide saya bisa ditampilkan. Oh di situ. Hai girl, tolong slide saya. Di sana. Slide-nya Romo. Pertanyaannya? Oke, pertanyaannya begini, mau ini kita bicara masa lalu sih sebetulnya. Bagaimana membina keluarga bahagia saat masih bergelut dengan luka batin akibat pengasuhan orang tua dulu? Oh, oke. Anda tahu Yesus meminta para rasul berdoa di mana? Taman Getsemani. Dan terjadi juga hal yang begitu mengejutkan bahwa apa? Di Taman Getsemani Yesus ditangkap. Ya, apakah Yesus menyangka bahwa akan ditangkap pada saat itu? Tidak. Tetapi kalau ia ditangkap, betul, itu sudah tahu Yesus. Itu resiko. Nah, pada saat ditangkap, ingat Petrus menghunus pedang, menancapkan pedang pada salah seorang tentara yang bernama siapa, Bu? Siapa? Bu? 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 Markus sih kelar kasus. Dan waktu itu Yesus menghardik Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan? Harus minum cawan. Jadi memang Yesus tahu bahwa apa? Ada misi Allah Bapanya yang harus dia pegang. Yaitu apa? Minum cawan. Yaitu apa? Penderitaan. Ini misi. Maka next, mari kita lihat. Bahwa meminum cawan penderitaan itu berarti apa? Yesus menyelamatkan melalui penderitaan. Jadi penderitaan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Jadi setiap orang punya luka, betul. Betul. Kalau tadi konteksnya pertanyaan luka ya. Setiap orang punya luka, ya. Dan luka itu harus diproses. Memaafkan itu gampang mengucapkan. Tetapi pada saat saya harus memberikan, apalagi memaafkannya kepada orang yang punya hubungan dekat dengan Anda. Apalagi harus memberikan kepada orang yang Anda sayangin. Itu lebih berat. Bu, sudah punya suami? Sudah. Kalau saya misalnya saya menyinggung hati ibu, jengkel. Ibu,
Dan suami pun sama melakukan, menyinggung ibu. Lebih mudah memaafkan siapa? Saya atau suami? Kepada suami. Kalau suami, ini gue bisa stroke kayak gini. Gue udah jalan, bagaimana? Ibu kan punya suami. Saya pastor. Saya melukai ibu, menyakiti hati ibu, sama suami pun melukai dan menyakiti hati ibu. Lebih mudah memaafkan siapa? Pastor atau suami ibu? Ya, betul. Kenapa? Karena ibu tidak mencintai saya. Betul. Karena saya orang lain. Saya orang lain. Tapi kalau orang itu sudah punya hubungan batin dan dia melukai, paling sulit saya ampuni. Jadi orang yang paling sulit diampuni adalah orang yang punya arti dalam hidup saya. Apalagi orang tua tadi kan, apalagi pasangan. Tetapi tetap harus apa? Harus dibereskan, diproses. Dan penderitaan itu memang it's a part of our life. Penderitaan adalah cara Tuhan membentuk saya. Maka kalau penderitaan membentuk saya, dan kalau saya tidak mengolah penderitaan, maka saya menjadi orang yang hidup dalam akar kepahitan. Ingat, orang yang hidup dalam akar kepahitan gak pernah ngomong. Sekali ngomong, singkat, padat, jelas, menyakitkan. Kalau orang berakar kepahitan selalu ngeliat negatif. Selalu ngeliat kejelekan. Itu orang yang berakar kepahitan. Jangan pernah mau bisa mendengarkan pujian dari orang yang hidupnya berakar kepahitan. Anda bekerja seperti apapun selalu kurang di mata dia. You get what I mean? Jadi masalahnya apa? Batinnya dia. Tetapi kalau orang sudah punya akar kepahitan, lalu dia bisa mengolah, dia akan bisa menjadi pribadi yang bermurah hati, empati. Empatik. Dia mudah tergerak oleh belas kasihan. Gua pernah ngerasain yang lu rasain. Itu empati. Kedua, penderitaan terjadi karena kita hidup dengan pasangan yang tidak sempurna. Ingat tadi saya katakan. Mengapa hidup di dalam dunia ini kadang-kadang kita kecewa, marah, jengkel. Mudah banget. Contohnya aja kalau saya pagi-pagi harus misa pagi di susteran. Jangan di panti jompo itu kan siang. Lalu saya pakai mobil, di depan mobil pelan-pelan. Saya udah tahu pasti perempuan. Sorry ya. Karena di mobil gitu. Dan si ibu itu pas saat dilihat, kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Ada next. Ketiga, penderitaan bukan alasan untuk melarikan diri. Justru pada saat Anda menderita, undanglah Roh Kudus. Undanglah Tuhan. Ingat, Bu, Pak, doa punya kekuatan sejak zaman para nabi. Percaya atau tidak? Ya. So, kalau Anda percaya dengan kekuatan doa, berdoalah. Berdoalah. That is the most powerful in our life is just prayer. Doa. Tetapi pada saat doa jangan doa, kok gak jadi-jadi ya? Kok gak terbukti ya? Ingat, dengan Tuhan itu gak bisa. You see and you believe. Salah. Iman itu you believe and you will see. You believe and you will see. That is faith. Itu iman. Yang keempat, saya nggak mau membahas ini. Ini yang mau next. Nah, maka kalau penderitaan sudah tidak bisa tertahankan, ingat, waktu Yesus memikul salib, Yesus meminta tolong pada seseorang yang bernama Simon apa? Simon dari Kirene.
Jadi kalau Anda sudah Anda sudah tidak tahan lagi, carilah pertolongan, jangan menyerah. Pertolongan itu siapa? Bisa komunitas. Ini komunitas emak-emak powerful coy. Tapi emak-emaknya jangan hanya powerful tapi hidup benar. Jangan ini powerful karena terlalu powerful. Ih, gue dikecewakan sama suami. Hajar itu suami tidak tahu diri. Kasih satu tetes, modar dia 2 bulan. Jangan sekomunitas dengan mama yang ditato lah gitu, powerful, apa loh gitu ya. No. Kita harus sekomunitas dengan yang benar gitu ya. Yang selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kebenaran. Karena tidak semua kebaikan benar. Jelas? Jadi tidak hanya baik tapi benar di mata Tuhan. Ini baik untuk tetapi tidak benar, berarti nggak akan membuat Anda damai. Tadi dari buahnya itu. Cari pertolongan. Bicara dengan psikolog. Ibu-ibu, saya itu tadi ditanya saya di rumah retret Pratista ada retret pasutri, growth namanya. Jadi kami mengadakan retret 3 hari 2 malam. Ibu Selva ini pernah ikut waktu retret. Ibu Henny juga pernah ikut retret growth ini. Jadi yang mendampingi tidak hanya saya, tapi ada psikolog. Saya ingin lihat perkawinan itu tidak hanya dari spiritual, tapi juga dari segi psikologis. Dan psikolognya dengan latar belakang Kristiani. Sehingga menasehatinya benar. Tidak hanya baik. Tapi benar sesuai dengan iman kepercayaan kita. Anda kalau mau tahu buka web kami. Next. Cari pertolongan jangan menyerah. Next. Itu sudah ada. Next. Lah lihat. Yesus itu waktu disalib, dia 2 kali ditawarin minuman. Yang pertama dia tolak, yang kedua dia terima. Yang pertama itu adalah painkiller. Meminum itu dia tidak akan merasakan sakit. Dan Yesus menolak. Jadi jadi pada saat perkawinan berat, janganlah minum racun. Halo, racun itu bukan baygon. Next, apa itu racun? Racun itu bisa pornografi, bisa judi-judian, bisa minum-minuman, bisa overeating. Halo. Beberapa tadi masuk tempat ini harus dibuka 2 pintu. Atau over shopping Romo. Over shopping ya betul, over shopping. Jadi ibu-ibu yang Katolik apalagi yang Kristiani saya ingatkan ya, Yesus naik ke surga. Kita juga nanti naik ke surga. Dan kita diangkat oleh malaikat. Kalau malaikat merasa aduh berat, dilepasin lagi. Tolong ya. Bu, maaf. Suami itu butuh sekali Anda cantik. Butuh. Bagaimanapun, butuh. Melihat istri cantik itu butuh. Maka Anda coba tolong permak sedikit gitu ya. Sebentar ya, nanti oplas itu. Nanti penutupnya kita pakai doa malaikat Allah. Kenapa kalau kita minum racun, lama-lama kalau kita tidak merawat, kita mati rasa dengan pasangan kita. Banyak ibu-ibu yang mengatakan, Romo, saya sudah bersentuhan dengan suami, sudah tidak ada strum. Tapi dengan Romo, nyetrum banget Romo. Kurang ajar kata saya itu. Kan saya selalu ngomong, umumnya suami istri kalau hidup bersama-sama lama-lama, wajahnya makin sama, makin mirip, betul. Yang menjadi masalah kalau istri menjadi mirip dengan pastor paroki. Ya gimana gak mirip, sekamar terus. Tarik napas sama terus gitu ya. Next.
Yesus berkata tentang pengampunan. Kebablasan. Tentang pengampunan. Maka tadi tentang luka batin. Menyembuhkan luka itu hanya dengan pengampunan. Mengampuni bukan karena kita baik. Atau bagi pertobatan suami saya tadi. Tetapi kita mengampuni karena kita tidak mau hidup dirusak, dihancurkan oleh luka orang lain. Ingat, suami Anda pun mungkin banyak luka. So many unresolved issue. Banyak masalah batin dia yang belum dibereskan. Maka pada saat ia menjadi suami, dia otomatis keluar dia kemarahannya, kejengkelannya, kekecewaannya. Meledak-ledak. Nah, kesabaran kita, bertahan kita setia, semoga menyembuhkan pasangan Anda. Tapi kalau Anda hantam lagi, dia akan makin meledak. Sakitnya, kecewanya. Next, Bapak Paus mengatakan hal yang sama. Ini saya suka banget. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat dan keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Maka apa? High expectation bisa membuat bahagia kalau Anda bisa mengampuni. Tuhan memberkati. Terima kasih.